Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu amadal abidin wa dahrad dahirin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma Fasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa qala radiyallahu an syahdan, bahwa kasih akan sekalian nabi itu daripada syarat iman, dan mengetahui akan banyak bilangan mereka itu tiada daripada syarat iman. Maka barang siapa mendustakan atau benci akan segala nabi atau salah seorang daripada mereka itu, atau dihinakan atau diperseterukannya, artinya memusuhi, atau disumpahnya atau dicelanya akan mereka itu, maka sanya jadi kafir. Kelima, percaya akan hari kemudian, artinya menyungguhkan dengan hati akan bahwa hari yang kemudian itu hari kiamat lagi akan datang. Ialah hari kesudah-sudahan dunia dalamnya. Dibinasakan Allah Ta'ala segala alam daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi dan isi keduanya. Dan demikian segala jin dan manusia dan segala malaikat dan segala binatang. Kemudian maka dibangkitkan segala manusia di dalam kuburnya dan dikembalikan nyawanya kepada tubuhnya, dan dihimpunkan segala makhluk kepada mahsyar, dan dikira-kira ia akan mereka itu. Artinya apa? Dihitung. Nah, dikira itu dihitung amal mereka, mana amal baik mereka, mana amal jahat mereka, dan ditimbang segala amal mereka itu, dan melalui titian siratal mustaqim yang lebih tajam dari pedang, lebih halus daripada rambut, dan berguncang seperti kilat. Melaluinya, kata ulama, sebagian ulama mengatakan 1500 tahun mendatar, naik dan turun. Dan dimasukkan segala mukmin ke dalam surga kekal selama-lamanya, dan dimasukkan kafir ke dalam neraka kekal selama-lamanya, dan dimasukkan segala mukmin yang berdosa ke dalam neraka sekira-kira dosanya, maka dikeluarkannya daripadanya, lalu dimasukkannya ke dalam surga kekal selama-lamanya. Orang yang kafir selamanya di neraka. Orang yang beriman, taat ibadah kepada Allah, rajin untuk ilmu, rajin sholat, dimasukkan ke dalam surga selawas-lawasannya
selama-lamanya kekal abadi. Bilanya ada orang mukmin yang melakukan dosa dan tidak sempat bertaubat, masukkan dulu ke dalam neraka. Habis masa hukumannya lalu dikeluarkan dari neraka, masukkan ke dalam surga. Lalu ketika masuk ke dalam surga, kekal pula selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli surga. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Maka surga dan neraka itulah kesudah-sudahan tempat kediaman segala manusia. Tiada lagi mati dan berpindah isi keduanya. Syahdan, barang siapa menyangkal akan hari kiamat atau dipersanda-sandakannya, katanya tiada aku takut akan hari kiamat atau akan bahaya kiamat, maka sanya jadi kafir. Keenam, percaya akan untung baik dan jahat daripada Allah Ta'ala. Artinya menyungguhkan dengan hati bahwasanya segala kebajikan dan segala kejahatan daripada iman dan taat dan kufur dan maksiat dan sehat dan sakit dan hidup dan mati, semuanya sudah dijadikan Allah Ta'ala pada azal. Qul kullum min indillah, katakan semuanya dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah Ta'ala menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu perbuat. Asalnya memang itu adalah perbuatan Allah. Kadada bagi makhluk mempunyai perbuatan, pada hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Adapun apa yang kita perbuat itu namanya adalah usaha ikhtiar. Jadi semuanya itu adalah perbuatan Allah, baik atau jahat. Tetapi kalau kita beradab, maka kita jangan menyandarkan kejahatan kepada Allah, jangan kita menyandarkan kekufuran kepada Allah. Kada boleh, hukumnya haram. Kita kada beradab lawan Allah Subhanahu wa taala. Wama aswabaka min hasanatin faminallah, wama aswabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpa kamu daripada kebaikan, maka itu dari Allah, dan apa saja yang menimpa kamu daripada kejahatan, itu datangnya dari kamu sendiri. Karena apa sebabnya? Kita ada berisi usaha, kita ada berisi ikhtiar. Perbuatan kita diberi akal, kita disuruh menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini baik, jangan ditinggalkan, dikerjakan. Ini kada baik, jangan digawi, tinggalkan. Diberi otak, diberi akal, kawa memilih yang baik, kawa memilih yang jahat. Bila menggawi yang baik, ini balasannya. Bila menggawi yang jahat, ini balasannya. Lalu diberi Allah Ta'ala kudrat, namanya usaha. Diberi Allah Ta'ala iradat, namanya ikhtiar, memilih sesuai dengan ilmu. Maka apabila berbuat jahat, maka sandarkanlah kepada diri kita juga. Artinya, maka sekalian kebajikan dengan ditakdirkan Allah Ta'ala, dan hukumnya, dan kehendaknya, dan suruhnya, dan keridhaannya. Dan segala kejahatan itu dengan ditakdirkan Allah Ta'ala juga pada azal, dan dengan kehendaknya, tetapi tiada dengan disuruhnya, dan tiada keridhaannya, dan tiada kebajikannya, tetapi ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula segala yang jadi di dalam alam ini, segala perbuatan Allah Ta'ala, jua yang menjadikan daripada tiada kepada ada, dan segala manusia mengusahakannya,
dan melakukannya. Karena bagi segala manusia ikhtiar memilih pada mengusahakan pada barang perbuatannya. Maka barang siapa mengusahakan yang baik dibalas dengan baik, dan barang siapa mengusahakan yang jahat, mengusahakan artinya melakukan yang jahat, dibalas dengan jahat. Maka barang siapa berkata, tiada bagi segala manusia usaha dan ikhtiar sekali-kali, maka yaitulah iblis orang tersebut. Berlindungkanlah kita kepada Allah Ta'ala kiranya kita daripada yang demikian itu. Bermula ketahui olehmu pula bahwa segala alam daripada 7 petala langit dan petala bumi dan isi keduanya itu baharu, dijadikan Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Maka tiada kadim melainkan Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan zatnya. Yang kadim itu satu aja, kada ada yang kadim selain Allah Ta'ala. Maka barang siapa berkata ada kadim lain daripada Allah Ta'ala dan segala sifatnya, atau berkata ia wujud makhluk itu wujud Allah atau Muhammad ujarnya, atau manusia itu sifat Allah Ta'ala, atau alam ini keluar daripada zat Allah Ta'ala, maka orang itu jadi kafir, kekal di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah daripada pertamanya datang kepada kesudahan etikat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW daripada Allah Ta'ala. Maka barang siapa menyungguhkan dengan hatinya daripada etikat ini, maka yaitulah menjadi Islam sebenar-benarnya. Lagi mukmin daripada umat Nabi Muhammad SAW dan beroleh syafaat Nabi dan kekal di dalam surga dan beroleh kebajikan dunia akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Tamamlah atau sempurnalah kitab Ma'ariful Iman, ta'lif karangan Afkarul Ibadi ilallahi Rabbil Latifis Syarif, yaitu As-Sayyid Alwi bin Abi Bakar Al-Husain Asy-Syafi'i ghafarallahu lahu, amin. Bismillah. Tentang iman, rukun Islam, rukun iman. Lalu masuk pembahasan fikih. Kita baca sedikit. Pasal ini satu pasal pada menyatakan hukum air. Ketahui olehmu hai talib bahwasanya tiada sah mengambil air sembahyang dan mandi janabat dan menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak, yakni air yang suci lagi menyucikan. Maka air itu terbahagi kepada 4 bahagi. Pertama air mutlak, kedua air makruh, ketiga air mustakmal, keempat air mutanajjis. Maka air yang mutlak itu yaitu 7 bahagi. Pertama air hujan, kedua air ambun, ketiga air baku. Apa itu air baku? Air salju. Keempat air laut, kelima air sungai, keenam air sumur, ketujuh air talaga. Apa bedanya sumur dengan talaga? Sumur kita tahu sumur, ya, sumur Zam-Zam. Telaga, luas sedikit telaga pada sumur. Atau air danau bisa juga, atau air sungai masuk. Ada berapa? Ada 7. Air hujan, air ambun, air beku, air salju,
air beku artinya air salju. Keempat, air laut. Walaupun masin boleh aja dipakai berwudu, boleh dipakai untuk mandi. Kelima, air sungai. Keenam, air sumur. Ketujuh, air telaga. Demikian lagi air paluh yang diambil daripada air yang suci menyucikan. Apa arti air paluh? Paluh aja. Mungkin air paluh. Air paluhnya ini kita tuh air uap tuh nah. Ini ada apa namanya, ember batu top. Ini nih paluh pokoknya. Air paluh ini lain. Masin diuduakan. Masam namanya. Nah, ya kan jelas. Itu air uap warnanya. Nah, misalnya kan ini. Mungkin ada sini kan basah nah basah sini. Itu air uap namanya. Air uap yang diambil daripada air yang suci. Tapi airnya suci. Diimbir tuh airnya suci, batu top. Nah, karena ada uapnya di wadah, ditutupnya tuh ada uapnya. Maka terkadang air mutlak itu berubah rasanya atau baunya atau warnanya dengan salah suatu daripada 3 sebab. Jadi selama ini akan berubah, selama ini air hujan, selama ini air embun, kada bercampur apa-apa, selama ini air beku yang turun dari langit, air laut, sungai, dan sebagainya, itu suci lagi menyucikan. Pertama, sebab mukhalatah, berubahnya. Ada berapa macam perubahannya? 3, rasa, bau, dan warna. Perhatikan rasanya, perhatikan baunya, perhatikan warnanya. Pertama, sebab mukhalatah artinya bercampur dengan benda yang suci, yang tiada boleh membezakan dan menceraikan dia daripada air, dan tiada masyaqqah artinya kada sulit memelihara akan air itu daripadanya. Mudah saja kita memisahkan, artinya menjaga, memelihara air itu daripada tercampur benda tersebut, yaitu seperti kumkuma. Itu apa itu kumkuma? Sejenis apa, kunyit atau kurkuma. Lalu kunyit apa bedanya? Kurkuma, kunyit yang janar, nah itu sejenis itu. Bilanya janar tabuat di dalam banyu, warnanya berubah. Atau kapur dan mani, kan mani lah, jadi mani. Karena manis suci. Dan buah kayu artinya buah-buahan. Dan ditilik. Nah, lihat dulu ketika air itu bercampur kumkuma, ketika bercampur dengan kunyit tadi, kapur, mani atau buah-buahan, dan ditilik jika adalah perubahannya itu banyak, sekira-kira hilang daripadanya nama air mutlak, maka tiada dapat air itu menyucikan. Kayak teh kan, teh tuh kalau sudah bercampur ke banyu, teh kaulah dipisahkan lah. Namanya teh, namanya banyu kan kada kawa. Kalau teh itu sudah berubahnya banyak, apalagi kopi banyak benar berubahnya, maka kada boleh dipakai untuk bersuci. Hanya suci jua hukumnya, tapi nya suci kada najis dan sebagainya. Daripada jika ada ubahnya itu sedikit, atau berubah ia dengan suatu yang jadi daripada air itu, seperti kembang, maka air itu suci menyucikan jua. Jemur kambang ya, sedikit perubahannya itu ada apa-apa, boleh jadi digunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk berwudu bila perubahannya sedikit saja, kada terlalu banyak. Nah itu, jadi sudah berpikir kita.
kedua berubah mujawir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang pertama tadi berubah mukhalatah, percampuran. Yang kedua berubah mujawir. Apa itu mujawir? Kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah.